Satu ikat kan? Ya, ya. Yang yang nyoteng ikut kita. Ya. Sekarang ini kita sedang di dalam mobil Kak Kanwil ya. Pak Kakanwil, kalau kita lihat kan kemarin di hari HAP, hari peringatan Amal Bakti yang ke-73, Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengusung satu tema yang saya kira cukup menarik dan mungkin ini sangat penting bagi kita di Indonesia, yaitu Indonesia Rukun ya. Itu bagaimana kemudian Pak Kanwil menerjemahkan? Ya, sesuai dengan amanat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa penjabaran dari Indonesia Rukun itu setidaknya ada 3 persoalan ya. Yang intinya bagaimana di Indonesia itu bisa melahirkan tata kehidupan yang damai, yang rukun itu kan bahasa keseharian ya. Artinya orang bisa enak berjalan, enak beraktivitas, pokoknya kedamaian itu ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan kerukunan ini di Kementerian Agama bagaimana bisa menampilkan layanan-layanan yang terbaik ya. Layanan terbaik seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana ada layanan di madrasah, ada layanan pondok pesantren ya. Tentu juga kalau layanan itu baik, maka insya Allah akan terlahir kita sebuah kerukunan yang indah. Kemudian yang kedua, bahwa di Indonesia ini juga tidak lepas dari pluralitas agama yang begitu luar biasa ya. Ada 5 agama yang diakui di negara kita ini dan tradisi budaya yang bermacam-macam, sehingga kalau itu dilakukan dengan cara yang baik, dikelola dengan cara yang baik, strategi dakwah yang baik, maka juga akan tercipta sebuah kerukunan. Kalau kita lihat kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat pada khususnya seperti apa potret yang dilihat oleh Pak Kanwil? Saya melihat alhamdulillah selama saya hidup di NTB ya, dan kurang lebih hampir 25 tahun ya saya di NTB ini, kemudian saya masuk di birokrat ini, kemudian langsung terjun di wilayah agama yang berbeda, itu sebenarnya luar biasa. Jadi kerukunan umat beragama di NTB ini justru akan bisa menjadi potret ya, contoh daerah-daerah yang lain. Karena di sini ada mayoritas memang Muslim ya, kemudian Hindu yang kedua, terus setelah itu Buddha, kemudian Kristen, Katolik, kemudian Konghucu juga sedikit. Nah, ini saya pikir selama ini juga jalinan kebersamaan antar agama itu luar biasa. Maka moderasi beragama di NTB ini adalah menjadi satu hal yang harus kita kedepankan, sehingga nanti akan terwujud masyarakat yang madani, beradab, masyarakat yang luhur, masyarakat yang melahirkan sebuah kerukunan dan kedamaian, tidak saling mengklaim sebuah kebenaran agama, karena mereka juga punya panutan ajaran masing-masing ya. Dan kita harapkan bahwa berjalanlah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan kita menghargai antar umat yang berbeda. Apa yang dilihat oleh Pak Kakanwil sendiri? Kenapa kerukunan itu tercipta dan bagaimana ke depan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan dan merawat kerukunan yang ada ini? Iya, saya pikir beberapa hal yang sudah dilakukan ya di masyarakat kita, terutama juga oleh Kementerian Agama, itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti kegiatan seminar, kegiatan dialog antar umat beragama, kemudian juga pertemuan antar tokoh agama. Itulah yang menjadi musabab bahwa harmonisasi kehidupan umat beragama di NTB itu bisa terwujud dengan baik, karena memang sudah ada pendekatan-pendekatan humanis ya dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh pemerintah daerah sendiri maupun juga di Kementerian Agama. Dan ini bangunan ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik, sehingga juga akan melahirkan kerukunan umat beragama ini. Bagaimana cara merawat ini agar kemudian semua elemen masyarakat kita, karena kita tahu kalau di Provinsi NTB kan
multikultural lah, agama-agama ini seperti yang sudah disampaikan tadi. Tetapi memang masih ada gesekan-gesekan kecil lah yang terjadi begitu dalam kerukunan. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat biar toleransi antar umat beragama ini benar-benar dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pertama juga kita harus lakukan pendekatan sama tokoh-tokoh agama ya, karena tokoh agama ini sebagai sentral ya, sebagai pusat untuk memahamkan kepada umat, dan kita masing-masing agama punya itu. Yang kedua ya, saya kemarin juga didatangi satu misal oleh komunitas organisasi Hindu ya, itu mereka istilahnya datang dalam kerangka untuk membangun, mewujudkan kerukunan umat beragama. Itu tidak hanya sekedar dalam tingkai pemahaman agama, tetapi hal-hal yang sifatnya praktis. Misalnya kita bicara tentang persoalan sosial, ekonomi ya. Nah, ini harus kita tangani bersama. Jadi misalkan nanti dari Hindu, dari Kristen, dari Muslim ya, bersama-sama menjadi satu untuk membangun persoalan-persoalan kehidupan ekonomi misalnya. Kita bakti sosial bersama ke masyarakat. Kemudian nanti kalau misalkan di pura itu ada kegiatan ekonomi kayak apa, di masjid kayak apa ya. Artinya pendekatan itu tidak melulu tentang agama, tetapi ekonomi juga. Nah, dan saya pikir itu sangat menarik ya. Bahkan pemuda Hindu itu juga mereka mengajak, Pak, kalau bisa dipelopori Kementerian Agama, kita bisa berjalan bersama-sama antar agama yang menyentuh hal-hal yang kecil, misalkan kita sumbat baksos misalnya ya, bakti sosial, mungkin berjalan sama-sama gimana kira-kira kalau misalkan kita baksos misal bisa nanti ke pura, ke masjid, ke Buddha ya, ke vihara. Nah itu saya pikir juga satu hal yang sangat baik, artinya untuk mempererat hubungan kemanusiaan ya. Ini berbeda dengan persoalan-persoalan keagamaan yang sifatnya tauhid ya, akidah. Nah, mereka juga sudah memahami bahwa dalam persoalan akidah beda-beda, tapi dalam persoalan yang sosial ekonomi ini wajib dibangun bersama-sama. Dan ini saya pikir juga akan bisa menjembatani kita menjadi umat yang rukun. Itu yang bisa menemukan kita begitu. Lalu bagaimana kemudian Pak Kakanwil, kalau kita lihat keberadaan pondok pesantren kan begitu banyak di Pulau Seribu Masjid ataupun di NTB ini, bagaimana upaya dan peran mereka juga yang dilihat oleh Pak Kakanwil, yang Pak Kakanwil potret sendiri dalam upaya membentuk toleransi antar umat beragama kita di Nusa Tenggara Barat? Nanti kita jalan setelah ini kan sudah sampai ini. Kita sudah sampai ya. Iya, sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Kita turun dulu. Kita sampai di kediamannya Pak Kakanwil ini ya. Assalamualaikum. Iya. Kita sudah di ruang tamu ini ya, Pak Kakanwil. Alhamdulillah. Kita sudah terima kasih lagi sekali untuk kita sudah diterima dengan baik di sini. Kita ingin lanjutkan tadi Pak Kakanwil. Kalau saya tadi kan kalau kita melihat data yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman dari Kakanwil bahwa hampir sekitar 6.000 lebih jumlah 6.065 kalau tidak salah ya, jumlah pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Bagaimana Pak Kakanwil melihat atau memotret peran dari pondok pesantren kita ini dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama di Provinsi NTB ini sendiri? Iya, saya pikir semenjak lahirnya bangsa dan negara ini adalah hasil upaya dan kerja keras dari ulama-ulama kita. Ya, bahwa ulama-ulama kita itu sudah memberikan contoh terbaik dalam membangun kerukunan umat beragama. Dulu pada masa ketika Islam datang dibawa oleh para wali ya, di Indonesia ini kan kebanyakan masih, kalau di Jawa itu adalah Hindu Jawa ya, masih Buddhis, kepercayaan animisme. Dan mereka itu sudah melakukan tradisi-tradisi budaya mereka. Tetapi ulama-ulama kita, para waliullah dulu, para wali-wali itu tidak langsung mengekat. Artinya dulu orang senang kumpul-kumpul sambil minum,
atu ayam, matun. Nah, ketika Islam datang dibawa oleh beliau-beliau itu, oleh para aulia, itu tidak langsung kemudian dihabisin, dihilangkan. Tetapi kumpul-kumpulnya itu ada dibiarkan. Tapi corak kumpul itu yang tadi minum, tadi apa istilahnya atu ayam, itu diganti ya dengan pola pendekatan spiritual, pendekatan humanis ya, tidak merasa tersinggung, tetapi lambat laun mereka dikenalkan tentang tauhid. Akhirnya kumpul-kumpulnya tetap dipertahankan, diganti zikiran, tahlilan. Nah, itu budaya-budaya yang luar biasa. Artinya kontennya lebih kepada konten yang di. Iya. Nah, itulah sebenarnya ajaran agama ya. Makanya tugas Kementerian Agama yang dibangun dan didirikan oleh para tokoh-tokoh pendiri ya, termasuk juga yang didirikan oleh ulama-ulama kita, itu sebenarnya bagaimana Kementerian Agama itu bisa membangun dengan cara yang baik itu. Walaupun pluralitas, tetapi mengedepankan kepada kesatuan dan persatuan. Itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting. Artinya salah satu peran pondok pesantren itu juga seperti itu begitu yang dilihat. Nah, jadi sekarang saya pikir pondok pesantren. Jadi sekarang pondok pesantren di era globalisasi ini tentu juga harus banyak melakukan inovasi, kreativitas ya dalam kerangka mewujudkan kerukunan umat beragama. Jadi saya berharap juga pondok-pondok pesantren ini menjadi pelopor lah ya, membangun kerukunan umat beragama. Jadi bukan menjadi provokator untuk memecah belah umat, tetapi pondok pesantren harus bisa menjadi contoh bahwa inilah sesungguhnya komunikasi antar umat beragama, ini komunikasi antar kemanusiaan, dan itu sebenarnya sudah dicontohkan di pondok-pondok pesantren. Nah, itu jadi sudah itu lama terbangun. Sudah lama. Jadi ini harus kita rawat sekarang. Nah, kita rawat sehingga juga bangsa Indonesia ini juga akan tetap menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Karena ada kerukunan antar umat beragama yang dipelopori oleh pondok pesantren. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ada semacam gangguan terhadap kerukunan antar umat beragama ini. Bagaimana melihat Pak Kakanwil sendiri di NTB sendiri? Ya, kalau percikan-percikan itu saya pikir mulai zaman dahulu dalam sejarah ya masih ada saja lah. Karena di dunia ini tidak mungkin kemudian semuanya mulus, baik ya. Kalau tidak ada yang percikan itu malah tidak nikmat ya kan. Justru itulah menjadi bumbunya kehidupan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kecil ya jangan sampai dibesar-besarkan. Makanya yang paling utama itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya harus ditabayunkan terlebih dahulu. Nah, tugas kita itu adalah jika ada persoalan-persoalan yang dipandang itu menyesatkan, kemudian memojokkan orang, maka harus tabayun, ya tabayun, dan itu di dalam ajaran agama kita juga diajarkan seperti itu. Nah, sehingga nanti tidak muncul yang kecil menjadi besar. Nah, jadi itu tugas kita. Pak Kakanwil kabarnya juga punya pondok pesantren. Alhamdulillah ya, ini pondok-pondok pesantren kecil ya. Yang sebenarnya pondok pesantren ini adalah inisiasi dari saya kira-kira ya 5-6 tahun yang lalu lah ya. Jadi saya karena melihat kondisi realitas mahasiswa-mahasiswi kita di kampus. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sebelum saya jadi Kakanwil, saya akan menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Mataram, jadi akademisi ya. Dan itu yang di Fakultas Syariah dulu. Di Fakultas Syariah, kemudian berubah menjadi UIN, saya diplot di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Karena Fakultas Ekonomi Bisnis Islam itu adalah sebuah prodi yang awalnya adalah saya yang getol untuk mendirikan itu. Jadi saya yang membuat naskah untuk pendirian pengajuan prodi, kemudian saya harus jalan ke Jakarta, ke UII Jogja, ke Syarif Hidayatullah, itu saya lakukan ya, termasuk ke Tazkiyah dalam rangka mendirikan ekonomi itu. Baru kemudian terbentuk gitu. Terbentuk. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang menjadi satu fakultas yang favorit. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu walaupun tidak dipromosikan, itu terbangnya. Sudah banyak orang yang mau masuk sana. Masuk ke sana.
Nah setelah itu kemudian saya ketika mengajar ya melihat banyak mahasiswa-mahasiswi ini yang hafal Al-Quran. Ada yang 5 juz, ada 6 juz, 10 Sekarang ya 30 juz. bahkan 30 juz. Nah begitu dia hafal, masuk awalnya dia dari pondok pesantren hafal, masuk UIN malah hilang hafalannya, ya kan? Nah ini ada kegelisahan dalam diri saya. Nah ini kasihan mereka. Kenapa kok begitu? Ada mereka yang datang secara pribadi ngajak temannya 4-5 orang. Ya, saya di Bapak bisa enggak Pak? Saya bisa setor karena mereka tahu bahwa saya bergelut di LPTQ kan, dan saya sebagai pembina di LPTQ baik di bidang tilawah, bidang tafsir ya ke nasional, sehingga kemudian mereka datang ke saya setor, saya layani. Tapi kemudian saya terpikir kenapa tidak buat pondok gitu kan. Nah akhirnya saya ingin menampung mereka yang punya keinginan besar untuk menghafal. Akhirnya rumah ini saya beli, ya modelnya juga seperti ini, tapi dalam pikiran saya rumah besar-besar begini untuk apa? Uang kita untuk tidur saja. Maka saya bilang sama istri, wah, ayo kita azamkan, niatkan untuk buat pondok saja. Maka kemudian pondok ini saya kasih Pondok nama tahfiz berarti. Pondok Tahfiz untuk mahasiswa. Namanya Baitul Quran. Baitul Quran. Jadi rumah Al-Quran. Kemudian saya buka tahun 2014. Daftar 1 orang, kita terima 2 orang. Persyaratannya 1 juz. Waktu itu saya melihat kenapa harus ada 1 juz? Karena kalau dia niatan untuk menghafal pasti dia sudah punya hafalan. Jadi syaratnya waktu itu 1 sampai 2 juz. Alhamdulillah. Terus ada 4, ada 5, ada 7 sampai 15 gitu kan ya. Kemudian beriring waktu ada juga yang namanya mahasiswa ya. Ada yang kuat, ada tidak. Yang kuat di sini ya alhamdulillah berhasil sampai 30 juz selesai. Kemudian ada karena dia terburu masuknya ke sini sudah semester 5, keburu wisuda, akhirnya dia sampai 17 juz. Nah, tidak dilanjutkan dari 0 ya, dari tidak punya hafalan. Nah, jadi sampai hari ini alhamdulillah jadi anak-anak walaupun juga tidak banyak ya, tapi tetap kita istiqomah untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Begitu masuk Covid, udah selesai semua. Pada libur. Dan sebenarnya sudah banyak yang untuk mendaftar dari mahasiswa, tapi kuliah sekarang kan juga pada libur. Sudah daring. Sudah daring semua, sehingga itu yang menjadi kendala kita ya untuk Masih sempat mengurusi itu Pak Kakanwil. Ya, meskipun sekarang sudah mungkin tingkat kesibukannya sudah lebih tinggi begitu. Tentu ya, tentu. Jadi saya berangkat semua ini juga saya yakin bahwa itu adalah khidmatul Quran ya. Jadi karena Al-Quran sehingga mungkin Allah memberikan amanah ini. Itu sebabnya sekalipun saya sesibuk apapun menjadi Kakanwil ya, maka saya malam saya upayakan untuk bersama mereka. Pagi subuh tetap murojaah. Jadi mereka setor ya, ini sudah sejak Covid ini sudah lama. Nah, saya mulai kembali ya. Nah, sehingga habis subuh itu ya barang setengah jam 1 jam mereka setor ya untuk murojaah kembali. Ya biar saya khawatir ya kan, wah dulu tidak punya jabatan ya kan, setelah punya ya, setelah berhenti punya gitu. kok berhenti, nanti ditegur sama Allah kan. Nah jadi saya tetap itu lakukan ya, jangan sampai hilang. Nah kemudian malam ya, malam ini yang memang agak susah ya kan, tapi anak-anak sudah kita sampaikan bahwa tetap saja murojaah, tetap saja membaca ya, sehingga juga bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal di kampus. Ada keinginan dari Pak Kakanwil untuk membuat pondok pesantren yang lebih besar lagi? Tentu keinginan itu ada ya kan, dan insya Allah kami juga mengembangkan ya di Bajur ya, sudah selesai ya, walaupun itu masih dalam bentuk-bentuk kamar semacam kos gitu, tetapi rencananya akan kita buka sebagai cabang putri ya, cabang tahfidz putri. Nah awalnya memang ke mahasiswa-mahasiswi ya,
Tapi setelah lihat kendala mahasiswa-mahasiswi ini karena kuliah ya seringkali alasan macam-macam, ada kemungkinan saya akan mencoba di tingkat SMP. Oke. Ya SMP atau SMA Sanawiyah, ya Sanawiyah. Jadi nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan Sanawiyah mana, tapi mereka full mondok di kita. Dan sudah kita sediakan ada 12 kamar di Bajur itu ya sudah selesai. Tinggal insya Allah dalam pertengahan bulan ini mudah-mudahan sudah bisa kita publish ke masyarakat siapa yang mau daftar mondok di sana. Kemudian sekolah 2, apalagi sekarang sekolahnya di sekolah kan libur semua kan, daring. Jadi bisa saja dilakukan sambil mondok dan sambil menghafal. Oke. Iya. Jadi itu sudah mulai mengembang ya, perkembangannya sudah mulai terlihat. Ya, mudah-mudahan. Kalau dilihat Pak Tan Guru, Pelunggu ini juga kan jadi ketua Kori NTB ya. Iya. Itu Pak. Ya, Ini semua dirangkap ini. jadi saya itulah kadang-kadang ya. Prinsip saya itu kan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu memberikan manfaat kepada orang lain. Selama saya bisa mengerjakan dan dipercaya sama teman-teman ya kita lakukan. Oke. Jadi kalau saya lihat, saya sebenarnya tidak mau ya, tapi teman-teman ini banyak sekali. Contoh ya, jadi sebelum saya jadi Kekanwil itu banyak organisasi ya. Jadi saya itu organisasi di seperti tadi itu. Jadi organisasi yang sifatnya kayak IPKOH itu ya. Jadi profesi ya. Itu Ikatan Persaudaraan Qori, Qori'ah, Hafidh Hafidho, NTB yang dikenal dengan IPKOH. Itu saya jadi sekretaris umumnya. Nah, ketuanya di Bima. Beliau sudah selalu berkali-kali tolong antum yang jadi ketua, saya jauh. Tapi saya sebagai ya orang muda dari beliau, senior ya, saya sampaikan udahlah Kiai Romli yang tetap jadi walaupun nanti secara pelaksanaan saya. Jadi saya menjalankan tugas 2 sebagai ketua dan sekaligus sekretaris. Nah, itulah sehingga program-program kegiatan teman-teman para Qori itu selalu komunikasi. Kayak kemarin ada Ustaz Muammar datang, Darwin, ya kan? Nah, itu selalu komunikasi di sini. Dan bahkan pada saat begitu saya jadi Kekanwil, itu saya mengajak para hafidh untuk khotmil Quran di Kanwil. Ditutup dengan haflah tilawatil Quran. Nah, itu adalah pembuka untuk Kekanwil waktu itu. Kemudian saya di LPTQ, ya di LPTQ juga. Sering jadi Dewan Hakam juga. Iya, Dewan Hakam. Itu mulai dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Sampai nasional. Dan hari ini kemarin waktu di Padang saya tidak boleh, kenapa? Kan sudah jadi Kekanwil. Ya, saya bilang wah rugi nih gitu kan, kita tidak bisa komunikasi. Tapi alhamdulillah lah, walaupun nggak jadi dewan juri tetap juga sama teman-teman nasional. Kemudian di Badan Wakaf Indonesia. Masuk di Badan Wakaf ya? Iya, di BWI itu saya bagian kenadiran. Jadi persoalan-persoalan ada kenadiran yang perlu diganti, diberhentikan, itu komunikasi ke saya karena saya bagian di kenadiran. Cuman setelah jadi Kekanwil, maka kepengurusan dirubah. Saya harus naik menjadi pembina di sana, tidak boleh menjadi struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan. Ya. Sama dengan LPTQ. Jadi LPTQ kemarin sebagai ketua perhakiman. Karena sekarang Kekanwil, maka posisinya saya menjadi wakil ketua. Nah, ketuanya Pak Sekda. Nah, kemudian lagi saya juga di IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, itu di NTB saya ketuanya, yang sebenarnya sudah selesai 2020 ini. Ya kan, tapi teman-teman saya bilang, cobalah kumpul saja ganti saya. Nah, kemarin Anda jangan punya Bapak tetap katanya kan. Ya belum yang lain, ya termasuk juga di Majelis Ulama, ya. Kemudian Majelis Taklim. Nah, alhamdulillah masih sering sampai sekarang untuk Majelis Taklim. Majelis Taklim jalan cuma selama Covid ini tutup. Dan kami punya Majelis Taklim sendiri, namanya Majelis Taklim Baitul Quran. Itu setiap bulan. Awal hari Ahad, awal bulan mesti ada. Semenjak Covid sudah 9 bulan ini libur. Ya, kalau mereka datang, saya sebagai pejabat kan tidak enak. Dan nanti disoroti ya, ini gimana Kekanwil kok banyak datangan gitu. Nah, jadi insya Allah nanti kemudian di sisi yang lain
yaitu tadi saya mengembangkan pondok pesantren ini, ya pondok kecil-kecilan, ya. Yang penting itu apa namanya bisa memberikan kesejukan. Ya, Begitu masuk banyak kebermanfaatan, ya. anak-anak ngaji, dapat keberkahan Al-Quran lah. Gitu. Sempat terpikir tidak dulu Pak Kakanwil akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama? Enggak begitu? sama. Aduh. Karena bagaimana ceritanya itu dari dosen kemudian terus mengikuti seleksi untuk menjadi Kakanwil Iya. itu. Jadi begini, saya tuh sebenarnya ya enggak terpikirkan, enggak ada mimpi untuk jadi Kakanwil. Karena saya kan backgroundnya dosen kan. Nah, pada suatu saat ada salah satu rektor di luar apa namanya, saya sebut saja rektor Lampung ya. Ketika ada apa namanya Kakanwil waktu itu diturunkan, yang sebelumnya ya, itu saya didatangi ke sini. Ya, beliau datang sama istrinya. Pokoknya saya minta Bapak untuk bisa berjuang di Kemenak, walaupun di Kemenak sama-sama Kemenaknya, ya kan? Waduh, saya istikharah dulu dah. Saya bilang sama istri, rembukan, ya istikharah dulu lah. Nah, belum saya kasih jawaban iya atau tidak, waduh nanti dah. Kemudian saya bicara dengan istri, nah udah kalau misalkan ada kesempatan coba saja katanya. Kemudian saya ikut tes, ya kan? Ikut tes pada 4 tahun yang lalu ya. Nah, saya pernah ikut tes. Alhamdulillah saya masuk 3 besar. Oke. Dari 3 besar itu, saya sebenarnya malam pelantikan itu ada apa ya yang nelpon, ya kan? Nelpon dari Jakarta orang yang percaya. Sebenarnya apa istilahnya yang rekom dari pansel itu mengkerucut ke saya. Ya. Tapi ya mungkin belum takdirnya lah ya. Iya. Akhirnya saya nggak jadi. Nah, Itu sekitar tahun berapa itu? itu berarti 3 tahun 2017. iya, setelah 2016 ya. 2016. Iya, 2016 dia. Nah, terus kemarin ini ketepatan kanwilnya juga turun lagi, kosong, BLT dibuka secara umum. Ya, istilahnya lelang jabatan kan, Iya. ada asesmen. Disitulah kemudian kan COVID ini, sehingga saya didorong lagi, ikut lagi. Saya tidak mau sebenarnya, ada lah. Nah, akhirnya apa? Justru persyaratan-persyaratan itu yang mengumpulkan santri-santri sama ibunya. Nah, saya enggak lah, terus dikumpulkan, coba aja wong ini nggak kemana-mana, diupload. Akhirnya dikumpulkan sama anak-anak, ya sama santri. Terus kemudian diupload. Kok tiba-tiba berkas lolos? Habis berkas lolos, kemudian ikut cat, ya kan? Nah, ikut cat. Tertinggi itu. Ya, cat itu nomor 2 saya. Oh, nomor 2. Coba. Nah, begitu cat masuk, ya kan? Terus psikotes, psikolog kan? Ada ujian lagi. Sampai kemudian pembuatan makalah. Nah, karena kita tidak bersentuhan dengan siapapun, hanya di rumah saja kan? Ngetik apa segala, tinggal share. Sampai wawancara. Nah, wawancara itu adalah dari pusat dan juga dari lembaga asesmennya. Dari pihak luar waktu Surabaya. Oh, kemudian pengumuman, tiba-tiba saya masuk di 3 besar. Nah, 3 besar ini ya alhamdulillah. Ya, jadi 3 besar ini hari Senin diumumkan, Selasa. Nah, begitu diumumkan itu, nah kembali lagi karena saya sudah terbiasa Quran itu, begitu jam 10 diumumkan, saya ngajak santri-santri khatamul Quran. Nah, khatam Al-Quran sampai jam 1. Selesai 30 juz. Jadi anak-anak santri ada di Bima, di Sumbawa, Lombok, semua pada ngaji malam itu sama anak-anak saya. Ya, termasuk anak saya di Turki itu, ya. Oh, ada yang di Turki. Ya. Nah, terus pagi saya ya istilah tawassul lah ya, berdoa kepada Allah. Saya datang ke Maulana Syekh, saya datang ke Tuan Guru Bengkel, saya datang ke Tuan Sutra Tetet. Ya doa di sana, ya kan. Ya tawassul orang-orang yang ulama kita. Ya, terus Rabu pagi tiba-tiba saya sudah ditelepon Pak Menteri. Masih zaman Pak Fahru Razi. Fahru Razi. Pagi itu subuh jam 7 sudah ditelepon beliau. Sehingga saya waktu itu
merasa kaget juga kok Pak Menteri telepon kan gitu. Jadi alhamdulillah kemudian saya disampaikan beliau, Pak Jaidi kalau nanti saya pilih tolong bantu saya untuk membenahi Kemenak. Siap Bapak. Maka Jumat itulah dilantik tanggal 10 bulan Juli 2020 pada jam 2 itu. Jadi Bismillah kemudian menjabat sebagai ya, jadi di situ ini perjalanan karir ya yang tidak terduga-duga. nanti selesai Kemenak Ya Allah lama. balik. Ya enggak dosen lagi. tahu, enggak tahu nanti kalau misalkan kita kan tidak tahu. Ini kan Tapi planningnya apa Pak? qadarullah ya. Ya ya kita mengikuti mengalir aja lah. Mengalir ya. Mengalir saja lah. Kalau misalkan nanti saya dianggap dibutuhkan ya kita ikut untuk berkarya membangun bangsa dan negara. Kalau misalkan kembali harus ke kampus juga sama membangun masyarakat kita. Lewat kampus. Jadi no problem lah ya kan. Saya di mana-mana saja bisa ya kan. Di masyarakat juga welcome ya kan. Karena kita sudah biasa di masyarakat, di kampus juga di kampus. Nah sekarang saya mulai belajar menjadi birokrat ini kan. Iya. Pak Kakanwil, mungkin ini pertanyaan pamungkas ini. Apa dalam hidup Pak Kakanwil yang sampai saat ini masih belum bisa dipenuhi dan masih ingin untuk diwujudkan gitu? Ya kalau keinginan itu kan banyak ya. Tapi yang paling penting dalam hidup ini keinginan kita inilah ujung-ujungnya husnul khotimah lah ya kan. Ya, jadi husnul khotimah itu dalam artian nanti ketika kita kembali ke pangkuan Allah juga menjadi yang terbaik. Kemudian kalau kita kerja melayani masyarakat juga yang terbaik ya. Membimbing keluarga juga begitu ya. Dan kita harapkan bahwa ke depan hasil dari apa yang sudah saya lakukan di Kementerian Agama mudah-mudahan juga hasilnya yang terbaik. Paling tidak husnul khotimah ya kan gitu. Jangan sampai su'ul khotimah. Ya mohon doanya saja mudah-mudahan cita-cita saya untuk mendirikan pesantren ya yang ngayomi umat itu bisa terwujud. Amin. Ya, dan mudah-mudahan begitu. Nanti kita bisa lihat walaupun ruangannya kecil di belakang. Oke, ya. nanti kita sambil jalan-jalan Ya, lah. oke. 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 Jadi ini yang diceritakan tadi pondoknya ini. Ya. Jadi ini Pondok pondok Kandil. kecil itu ya. Ini yang kita bangun. Alhamdulillah jadi kira-kira 2014 duluan anak nyantri itu di atas dan kemudian tahun 2016 itu saya bangun ini ya untuk ruangan kelas anak-anak ya. Tapi memang lagi libur sekarang ya? Iya lagi libur. Jadi selama pandemi Covid mereka sudah tidak ada. Libur ya. Sebab ini juga menjadi masalah juga ya kalau misalkan saya memasukkan mereka ya kan sebagai pimpinan ya yang membuat regulasi kemudian tidak menjalankan kan repot ya. Sehingga kemarin banyak yang daftar untuk pendaftaran mahasiswa baru itu sementara kita tolak dulu. Kita lihat kondisi baru kemudian nanti akan kita lihat. Nah ketepatan mereka juga pada libur semua hanya tinggal beberapa Ini orang. tinggal Ya, ini 2 orang ya 2 orang 3 orang ya. yang mengurusi pondok. Mengurusi anak. Jadi yang sore itu mereka yang nyantri mondok di sini langsung berhadapan dengan saya, setor tasmik ke saya. Mereka ini nanti mengembangkan ke adik-adiknya. Jadi kita mampu memberikan Al-Quran. Pembimbing mereka lah. Mereka lah ya. Jadi ada ustadz-ustadzahnya ada 4 orang ya ini. Dan anak-anak kita ya sekitar 50-60 orang lah. Anak-anak itu ya. Karena memang kita juga tempatnya ya. Nah, ini dia. Ini Ya. ustazahnya. Ya. Ini udah berapa? Assalamualaikum. Ini sudah berapa juz ini? Ya, ini sebenarnya dia sudah mendapat berapa kemarin 10? 10. Nah, 10 juz. Cuman karena jarang murojaah ya kan, jadi akhirnya agak terbengkalai. Nah sekarang sudah mulai lagi untuk merawat hafalannya. Bisa ditamrinat mungkin. Iya, ya bisa saja ya kan, yang kita coba aja nanti ya. Iya, kita coba nanti. Coba, ya. Atau Tapi murojaah dulu murojaah baru dulu. dicoba. Ya, coba dulu ya. Coba, Ya kan, coba. otomatis ini ya, karena dia sudah hafal. Ya, misalkan dia di juz anu aja, juz 1 dulu ya. Nah, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ya. الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Nah, baru satu ini ya kan? Satu ini ya. Nah, duanya سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Oke. Cukup lah. Cukup ya. Jadi ini baru, ini sudah Ini baru 10 juz 1, juz juz ya. 2 ini. Ya. Nah, kita mungkin ya, jadi ini juga ada kegiatan pengajian. Itu biasanya pengajian umum bulanan Majelis Taklim Baitul Quran. Nah, ini, ini yang topiknya adalah Majelis Taklim Baitul ya, Quran. jadi di sini penuh ini biasanya. Di tempat ini penuh ibu-ibu kayaknya itu. Nah, banyak. Jadi yang datang itu bisa dari Turide, yang kebanyakan dari sana, dari Turide, kemudian dari Suite, Lendang Lekong, nah, sini semua. Cuman persoalannya karena kita sebenarnya mau mengembangkan di sebelah ini, kita masih negosiasi kepada yang punya ya. Yang jadi ya ini, mudah-mudahan kosong. Ya masih ditawarkan cukup mahal ya. Okay. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa sehingga ini bisa nyambung ke sana. Iya. Syukur-syukur nanti bisa sampai ke belakang kita ambil untuk pengembangan. Ya. Pak Kakanwil, ini banyak sekali piala yang saya lihat. Oh iya. Piala apa ini? Ini piala anak saya ini. Oh. Jadi anak saya itu yang sekarang kelas 1 alia, karena dia sudah mengikuti event lomba itu semenjak TK. Jadi dikumpulkan di piala. Ya, ini ada 100 trofi lebih. Oke. Yang di atas sana itu juga. Belum yang di atas sana. Iya, maka saya bilang ada nggak usah lomba lah, sudah ada tempatnya. Ya, jadi ini. Nah, kita bisa jalan ke atas ya, untuk melihat anak-anak. Oh, ini sama, ini ruang kelas juga. Ya. Ruang kelas juga. Ya, ruang kelas. Jadi anak-anak untuk kelas di sini. Nah, karena satu kelas ini paling tidak ya 11-10 anak. Biar di dalam pembelajarannya lebih efektif. Efektif. Dan yang kita pakai di sini ada menggunakan metode ini. Ya. Jadi ada namanya metode ini, namanya metode Tilawati. Iya. Nah, ini di NTB pusatnya di sini, Tilawati. Dan ini yang kita ajarkan kepada anak-anak, termasuk mungkin guru-guru yang pelatihan. Gini. Apa kelebihannya metode ini bisa? Metode ini berbeda dengan metode Iqra, Qiraati. Kalau ini metodenya adalah menggunakan 3 sistem. Jadi kalau kita dulu mendengar ada talaki musyafaha, itu ada di sini. Jadi modelnya adalah diajarkan santri mendengarkan, menyimak, kemudian guru membaca. Kemudian yang kedua guru membaca, santri mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah guru memerintahkan, santri membaca. Nah, jadi 3 metode itu ya. Dan ini misalkan anak-anak itu membaca ini ya, itu semua dalam 1 hari ini bisa dibaca oleh semua anak yang 10 itu. Misalkan di sini bacanya di sini
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Ada lagunya. Lagunya itu gitu. Iramanya. Iramanya naik turun datar. Nah, kemudian nanti anak-anak ikuti semua. Nah, setelah begitu biasanya pertama anak-anak nyimak saja. Habis itu diikuti. Habis itu satu persatu. Satu baris dibaca satu anak, satu baris baca satu anak. Jadi semuanya ini bisa terekam dan bisa dibaca oleh mereka semua. Mantap. Oke. Nanti kita datang lagi setelah pembangunannya selesai. Baik, insya Allah. Kita berharap nanti mohon pembangunan di doanya, sebelah sama di belakangnya juga bisa amin, lanjut doanya. ya. Ya baik pemirsa, itu dia wawancara kami bersama Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Muhammad Zaidi Abdad. Mudah-mudahan apa yang kemudian beliau cita-citakan bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Dan kita sudah mengupas mulai dari kegiatan beliau di kantor, kemudian sampai dengan kegiatan beliau di rumah. Sampai ketemu di spesial interview minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.